الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى روح مؤلف بهذا الكتاب الشيخ العلامة أحمد بن حسين الشهيد بأبي شجاع، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah sekalian, jemaah majelis ta'lim Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qarib. Kita masih membahas tentang hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Ya, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari 3 hal yang berkaitan hal tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan, yang menyebabkan kedua orang itu harus mandi wajib, ya. Nah, sekarang pada bagian yang berikutnya yaitu wasalasatun tukhtassu bin nisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Wa salasatun tukhtassu bihan nisa wa hiya al-haidu ay ad-dam al-kharij min imra'ah balaghat 9 sinin. Wan nifas huwa ad-dam al-kharij aw qibal wiladah fa innahu mujibul lil ghusli qat'an. Wal wiladah al mas'ubah bil balal mujibatun lil ghusli qat'an. Wal mujarrad anil balal mujibatun fil asah. Wallahu a'lam. Hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi, ya, di sini ada 3 hal yang khusus untuk kaum perempuan. Ya, artinya ibu-ibu, ini khususnya untuk ibu-ibu. Kalau yang kemarin tuh yang 3 itu khusus untuk laki dan perempuan. Ya, tapi untuk yang ini hanya khusus untuk siapa? Yang perempuan saja, ya. Nah, apa saja yang menjadi seorang wanita itu dia wajib mandi? Ya, dan ini khusus hanya untuk orang-orang perempuan. Yang pertama, ya, wasalasatun tukhtassu bihan nisa wa hiya al-haidu. Ya, yaitu haid atau kalau istilah bahasa kita menstruasi. Ya, ini kan yang biasa men itu perempuan, ada enggak laki-laki mens? Nah, ya, tuh. Jadi kalau untuk yang namanya haid ini, ya,
khusus untuk wanita. Ya. Nah, biasanya seorang wanita ya, yaitu ketika dia sudah datang haid berarti apa? Di sini dijelaskan ai adam al kharij min imra'ah balaghat tis'a sinin. Ya, darah yang keluar dari seorang wanita apabila dia sudah berusia 9 tahun. Artinya itu tanda tuh wanita sudah mencapai usia apa? Baligh. Ya, sudah baligh, bukan balik tapi baligh. Ya, tuh. Apa sih baligh? Ya, baligh itu artinya ya segala macam bentuk kewajiban yang Allah wajibkan ya itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Ya, artinya kalau dia mengerjakan suatu amal kebaikan, pahalanya buat dia. Ya, dan kalau dia melaksanakan suatu larangan, dosanya buat siapa ya? Buat dia juga. Ya, kalau orang sudah mencapai usia balik. Ya. Nah, di sini memang masih berselisih pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa sih patokan usia seorang wanita itu dikatakan balik. Ya, tapi kalau mens itu tidak terikat kepada usia. Ya, karena orang ya perempuan ada yang baru 9 tahun dia sudah apa? Sudah menstruasi atau sudah haid. Ya, tuh. Ada yang sudah ya 10, 11, 12, 13 bahkan 15 tahun belum haid. Ada enggak? Ada. Ya. Kenapa? Karena itu kesemuanya tergantung hormon tuh perempuan. Ya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ya, meskipun seorang wanita dia belum haid tapi sudah berusia 15 tahun, maka nih perempuan sudah dikatakan itu sudah apa? Sudah baligh. Ya. Karena kan tanda kalau perempuan itu datangnya haid, dia udah balik. Kalau laki-laki tandanya apa ya? Apa tuh? Mimpi enak kalau bahasa kita. Ya, mimpi basah. Ya, tuh. Ada gak laki-laki yang gak mimpi basah tapi dia udah balik? Ada. Ya, punya cara ataupun ciri lain yang menunjukkan dia sudah apa, balik. Contohnya mungkin suaranya udah berubah, udah pecah kalau bahasa kita bilang. Ya, udah tumbuh bulu-bulu. Ya, tuh, udah punya jenggot, udah apa itu? Ya, nah itu tanda tuh. Kalau tuh anak laki juga udah mencapai usia apa ya? Balik. Ya, tuh. Nah, kita sebagai mazhab Imam Syafi'i, laki perempuan ketika tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, tapi dia sudah mencapai usia 15 tahun, tetap tuh anak dikatakan sudah apa? Sudah balik. Ya, tuh. Kenapa? Di sini disebutkan 9 tahun. Ya, 9 tahun karena patokan usia saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah. Aisyah itu pada usia berapa tahun? 9 tahun. Ya. Tapi wadakhala biha baru digauli ketika udah usia berapa? 12 tahun. Ya, tuh. Tapi kebetulan memang Aisyah waktu itu sudah balik, ya 9 tahun, makanya dia udah boleh diapain? Dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama khusus untuk kaum perempuan saja. Ya, jadi perempuan nggak ada yang laki nggak ada yang haid, nggak ada yang menstruasi. Ya. Nah, mengenai lamanya haid nantilah ada pembahasan khusus. Ya, ada yang 1 hari, ada yang saat itu juga dia haid, saat itu juga hilang. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, maksimalnya 15. Ya, itu jangan sampai lebih dari berapa ya? Dari 15 hari. Kalau darah melebihi 15 hari berarti itu bukan darah haid, tapi darah apa? Darah istihadah. Ya, apa darah istihadah? Darah yang keluar karena darah penyakit. Beda darah haid dengan darah istihadah, ya. Baik. Yang kedua, ya, yang menjadi khusus untuk perempuan, ya, yang mewajibkan dia mandi adalah apa? Wan nifasu. Apa itu nifas? Darah yang keluar sehabis melahirkan.
Ya, itu namanya nipas. Ya, nah, nipas ini ya untuk perempuan, nggak ada orang laki beranak. Ada orang laki beranak? Ada. Ya, tapi yang hamil banyak ya. Laki hamil banyak Pak? Banyak, perutnya gendut-gendut. Ya. Bukan hamil istilahnya orang sekarang itu ya. Karena gemuk aja kebanyakan apa itu. Ya. Makan sama minum, tidur ya. Jadi apa itu perutnya offset ya. Nah, darah yang keluar ya dari wanita setelah dia melahirkan itu namanya darah apa? Darah nipas. Ya, tuh. Ketika anak lahir, nah itu kan nipas biasanya berapa lama tuh? Berapa nipas lamanya tuh? 40 hari paling lama. Ya, kalau orang dulu tuh ketika seorang istri lahir tuh lakinya tuh apa itu? Muterin angkin. Tahu kan angkin di apa? Di tiang gitu. Ya, atau dia ngebuderin kalender almanak tuh. Bininya lahir tanggal sekian, tanggal 7 berarti 7, 8, 9 sampai berapa itu. Dihitung. Ya. Kapan masa berlahirnya? Apa nih? Nipas. Ya kan? Karena kalau sudah habis nipas berarti itu merdeka laki-laki. Ya, buka puasa. Ya, bisa jadi dia mungkin takjil duluan. Ya, menyegerakan buka puasa. Kalau orang dulu segitu tuh. Ya. Dulu juga orang tua saya lihat tuh begitu tuh. Jadi kalau ibu saya lagi ngelahirin itu apa? Angkin dihitung berapa nih? 7. Berarti kurang berapa? Ya, berarti kurang 33 lagi. Ya, 10 hari berarti kurang berapa? Sebulan lagi. 25 berarti kurang berapa hari? 15 hari lagi. Ya. Udah semakin dekat semakin girang lah tuh. Ya, tuh. Tapi ada begitu selesai dia nipasnya berhenti, tahu-tahu datang head. Nah, nambah lagi tuh. Nah, stresnya. Ya, itu. Nah, itu darah yang memang keluar sehabis wanita itu melahirkan. Ya, itu namanya darah apa? Darah nipas. Ya. Kalau kita teliti, ya, kita jeli, itu darah-darah yang keluar dari wanita itu, Pak, meskipun tempat keluarnya sama, itu beda-beda warnanya. Darah head warnanya beda, darah istihadhah warnanya beda, darah apa lagi itu? Ya, nipas, mens juga beda. Tuh, kan 3 tuh. Darah men, darah istihadhah dan darah nipas. Itu beda-beda. Sama, laki juga begitu kan. Ya, air beda-beda. Ada air mani, ada air mazi, ada wadi. Tuh, itu macam-macamnya itu. Meskipun tempat keluarnya sama enggak? Sama. Ada lagi air kencing. Air kencing perempuan juga ada. Ya, itu namanya air seni. Ya, tuh. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang warna dan rupa serta bentuk darah-darah itu seperti apa yang dikatakan head, seperti apa yang dikatakan istihadhah, seperti apa yang dikatakan darah wiladah atau nifas. Ya, tuh. Baik. Wa huwa ad-dam al-kharij aqibal wiladah. Ya, jadi darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan namanya darahnya nifas. Ya, fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Maka setelah darah itu berhenti, ya, darah nifas itu berhenti, maka wajib tuh perempuan ngapain? Mandi wajib secara qat'i. Atau qat'i itu harus, enggak boleh enggak. Ya, tuh kalau qat'i itu kan berarti qat'i itu adalah suatu hukum yang dalilnya memang kuat. Itu namanya qat'i. Ya, tuh bukan hukum yang biasa-biasa ya, tapi hukumnya menggunakan argumen atau dalil yang apa ya? Yang kuat, maka dikatakan qat'an, ya. Tuh. Yang ketiga adalah wal wiladah. Ya, wal wiladah. Apa itu wiladah? Ya melahirkan. Ya kan? Beranak tuh. Al mashubah bil balal mujibun lil ghusli qat'an. Ya, jadi perempuan itu kan lahir ada yang normal, ada yang sesar. Ya, orang sesar berarti nggak wajib mandi gitu. Tetap mandi wajib karena dia habis ngelahirin. Ya, itu. Ya ada orang disesar, ya, apa namanya itu, lahir melalui operasi,
Ya, tapi tetap ngeluarin darah apa? Ya, darah nifas. Bahkan ada yang maaf pendarahan contohnya. Ya, keluarnya bayi bukan dari yang biasanya, tapi tetap keluar darah, tetap juga dia mandi wajib. Ya, ya meskipun lahirnya nggak normal, pakai operasi sesar, ya tetap dia mandi wajib. Ya, kenapa? Sebabnya adalah al-wiladah. Apa wiladah? Habis dia melahirkan. Ya, kecuali kalau keluarin darah yang dari perut bukan karena ngelahirin, operasi, ya operasi apa kayak operasi apa namanya itu, ya keluar darah perempuan itu nggak mandi wajib. Ya, tumor apalah namanya itu ya, operasi apa namanya ini rahimnya, ya ngangkat rahim atau apalah namanya, ya itu meskipun keluar dari perempuan itu nggak wajib apa? Nggak wajib mandi, ya. Atau ada perempuan, mohon maaf, ya anak perempuan contohnya nih, ya ada orang perempuan tinggal di kampung, ya kan, kampung tuh dia naik ke pohon contohnya, pas naik ke pohon jatuh, ya maaf ya, la qadarullah kena kemaluannya hampir berdarah, itu wajib mandi gak? Ya enggak lah, itu kan darah karena luka, ya bukan karena apa, karena head, bukan karena istihadah, bukan juga karena apa ya, habis melahirkan atau dia melahirkan, ya gitu, ya tuh. Nah kalau kayak laki kan enak, yang wajib mandi cuma keluar, ya keluar air mani doang kan gitu. Kalau nggak keluar nggak nggak wajib, ya. Kalau hubungan keluar nggak keluar tetap mandi wajib, ya tuh. Laki perempuan hubungan nggak keluar wajib mandi gak? Wajib, ya. Nazala biha aw lam yanzil kata Nabi. Ya, keluar atau enggak keluar wajibul ghusl. Yaitu wajib mandi. Kan kemarin kita udah pelajarin iltiqaul khitanani. Ketemunya dua kemaluan aja itu udah wajib mandi. Tuh, ya. Buat yang sudah apa ya? Berkeluarga, ya, itu. Baik. Al-mashubah bil balal mujibatun lil ghusli qat'an tuh. Jadi ya keluarnya meskipun hanya sekedar basah itu mewajibkan dia perempuan untuk mandi tuh. Wal mujarrad anil balal mujibun fil asah, ya sekedar hanya basah saja. Nah, perempuan itu wajib mandi asalkan darahnya itu keluar pada waktu-waktu yang pas dialami oleh perempuan, ya. Tuh. Sekarang dia ya tadi operasi di perut bukan karena ngelahirin nggak mandi wajib, ya orang luka aja nggak mandi wajib tadi, ya kecuali kalau tiga tadi itu haid, nifas dan wiladah, ya kalau istihadah nggak wajib mandi, ya karena kalau darah istihadah itu darahnya kotor doang, dia cukup dicuci dibersihin habis itu dia ngapain, wudhu dah, nggak perlu wajib mandi, ya tuh selesai sudah, ya. Nah sekarang kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Faslun wa faraidul ghusli salasah. Ya, sekarang tentang rukun mandi. Ya, rukun mandi. Jadi kalau rukun itu adalah sesuatu yang mesti, tidak boleh tidak. Ya, rukun itu. Ya, ma la yatimmu syai' illa bi dalam bahasa kaidah fikihnya itu. Ya, sesuatu yang apa ya, akan menjadi sempurna karena dia. Artinya kalau tidak ada salah satu ini berarti tidak sempurna, ya. Nah, apa saja yang menjadi rukun mandi? Ya, wa faraidul ghusli salasatun asya. Ya, rukun mandi itu ada tiga. Yang pertama apa? Ahaduha an-niyatu. Ya, adalah apa? Niat. Ini niat menjadi urutan nomor satu, ya karena niat itu harus ada di awal, ya nggak boleh niat di tengah atau di akhir, ya. Nah penjelasannya seperti apa kita lihat. Fayanwil junub rab'ul jinaya awal hadasil akbar, ya seorang yang junub apa berniat untuk mengangkat junubnya atau menghilangkan hadas besar. Itu niatnya itu. Kapan itu? Ya, wa nahwi dzalik.
Wa tanwil haid, ya, seorang wanita yang haid, wan nifas dan nifas, raf'u hadasil haidi awin nifas. Ya, jadi kalau perempuan niatnya apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haid. Ya, atau minan nifas. Ya, listibahatis shalah lillahi ta'ala. Kalau junub kan lain, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala cukup. Ya, tapi kalau yang perempuan bisa tambahin pakai apa? Keadaannya dia habis haid atau wilada ataupun nifas tuh ya. Baik. Wa takunu niyyah ya makrunatun bi awwalil fardi. Ya, jadi niat itu harus dilaksanakan ya kapan? Makrunatun bi awal fadri ya sejak awal kita ngapain ya melaksanakan mandi wajib tadi ya kapan wa huwa awwalu ma yaghsilu min a'lal badani ya awi asfalihi tuh sejak kita memulai mandi mau kita mandinya dari ujung rambut kek atau dari ujung kaki yang penting niatnya itu awal. Ya, masalah mulai mandinya dari mana aja juga boleh. Tapi nanti ada sunnah-sunnahnya seperti apa kita mandi wajib itu. Ya, kita mau mulai dari ujung rambut atau pala boleh. Mulai dari bawah juga boleh. Tuh, yang penting kita udah niat saat itu saat kita mengguyur pertama atau menyiram ya air ke badan kita awalnya itu ya. Nah, sekarang coba. Falau nawa ba'da ghusli juz'in, ya, seandainya dia baru baca niat, ya, ba'da ghusli juz'in, setelah dia membasuh sebagian anggota tubuhnya. Nah, apa yang dia harus dilakukan? Wajabat i'adatahu. Dia harus ngulang. Ya. Dia baca dari apa nih? Dari pale, ya, ujung rambut dia udah basahin gitu. Belum niat, ingat baru pas di sini di badannya. Nah itu wajabat yang ada tahu. Dia harus ngulang mandinya. Kenapa? Karena niatnya itu harus di awal saat dia mulai membasuh. Mau dari bagian atas boleh, mau dari bawah juga boleh. Yang penting awal sejak dia itu ngapain? Nyiramin air ke sebagian anggota tubuhnya. Ya, yang penting jangan sampai setelah dia membasuh sebagian tubuhnya baru dia baca niat. Ini harus diulang mandinya. Wajabat yang ada. Ya, jelas ya? Baik. Itu yang pertama, niat, ya. Yang kedua, wa izalatun najasah in kanat ala badanin. Ya. Izalatun najasah artinya menghilangkan najis apabila najis itu ada di mana? Di badan kita. Ya, kalau ada najis di badan kita itu kita apain? Wajib hilangkan tuh. Ya, kita mandi wajib. Tapi ada najis masih nempel di badan kita percuma. Ya, kenapa? Karena rukunnya itu najisnya harus apa? Harus hilang. Ya, orang perempuan mandi habis dia haid masih ada darah sisa nempel di badannya, udah kering. Ya, dia tahu, tapi dibiarin aja, nggak boleh. Ya, kenapa? Harus dihilangkan najisnya. In kana itu kan dikatakan seandainya itu adalah najis apa? Najis yang nampak ain, yang kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan beda lagi. Ya, orang kita nggak ngelihat. Ya, tapi kalau sekiranya itu najis aini atau najis yang nampak kelihatan maka wajib izalatin najasah. Apa itu? Dihilangkan apanya? Najisnya terlebih dahulu. Tuh, ya. Jangan dibiarin guyur aja tuh. Ya, tapi najis masih ada yang nempel di badannya. Tuh, ya. Baik. Ai al-mughtasil.
Ya, atau orang yang apa? Mandi. Wa hadza ma rajahahu ar-Rafi'i, ya. Tuh, ini adalah pendapat yang diperkuat oleh pendapatnya Imam Rafi'i. Wa alaihi, ya, fala yakfi ghusluhu wahid anil hadas an najasah. Ya, enggak cukup dia ngapain? Mencuci salah satu dari hadas aja. Sedangkan najisnya masih ada, hadasnya ada keluar bersih tapi najisnya masih nempel kan. Iza raf'il hadas wa izalatin najasah, ngangkat hadas dan ngilangin najis tuh ya, namanya mandi wajib tuh ya. Baik, warajah an-Nawawi, ya, Imam Nawawi mengatakan al-iktifa bi ghuslatin wahid anhuma, ya, cukup apa? Mencuci satu kali aja udah cukup. Ya, tapi sekali yang dia cuci, najis yang kelihatan tadi saya katakan harus diapain? Dihilangkan. Ya, kalau Imam Rafi'i tadi 2 kali bersihin dulu najisnya, habis itu baru ngapain? Mandinya. Kalau Imam Nawawi udah sekalian aja. Ya, saat lu mandi lu hilangin tuh najis, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi nggak apa? Nggak terlalu banyak buang-buang air, nggak pemborosan air. Tuh, pendapat siapa nih? Pendapat Imam Nawawi, ya, tuh. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasah hukmiyah. Tapi kata Imam Nawawi, kalau najisnya itu najis hukmiyah. Artinya najis hukmiyah lah najis yang enggak kelihatan. Kalau itu najis nampak yang kelihatan oleh mata tetap harus diapain dulu? Dibersihin dulu. Ya, najis kan ada 2, ada yang ainiyah, artinya najis yang kelihatan, ada hukmiyah, najis yang enggak kelihatan. Ya, ainiyah itu contohnya ya bangkai itu kan kelihatan tuh, darah kelihatan itu. Ya, kayak kita lagi junub kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, lagi punya hadas besar, orang punya hadas besar kelihatan? Enggak kelihatan, tapi najisnya adalah najis hukmiyah. Ya, tuh, jadi najis ada berapa? 2, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ya, tuh. Baik. Amma idza kanatin najasa ainiyah wajib ghuslatani anhuma. Ya, adapun kalau najisnya adalah najis yang nampak, yang kelihatan, maka apa? Wajib dicuci dua kali. Tuh, ya. Yang kedua, yang ketiga, wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Ya, tuh, isal artinya isal menyampaikan air itu ke seluruh bagian rambut, ya, wal basyar, dan juga seluruh tubuh. Artinya meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Jadi jangan sampai ada bagian tubuh kita yang enggak apa ya? Yang enggak kecandak sama apa ya? Air. Yang enggak kejangkau sama air. Selama itu bagian yang memang masih bisa dijangkau oleh tangan jari kita, itu wajib dikenain air. Kecuali kalau udah memang di luar kemampuan kita. Maaf nih, contohnya orang-orang yang gemuk nih. Biasanya kan di perutnya banyak apaan tuh? Lipatan-lipatan. Ya, itu air harus digosokin tuh. Ya, gosokin. Maaf lagi kayak selangkangan, harus diapain tuh? Gosokin. Kuku nih, kan air kalau suka lewat tuh, masukin air. Tuh. Ya, tuh makanya apa itu? Ya, kita tuh mandi wajib enggak seperti mandi biasa. Ya, bukan hanya kita mandi kumprang gitu tuh. Tapi harus apa? Isalul ma ala jami'i sya'ri wal badan. Tuh, ya, apa tuh? Membasahi ya seluruh atau meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Apalagi celak-celak jari ini, jari tangan ke jari kaki. Ya, itu kalau kita hanya siram doang, apalagi mandi pakai gayung nggak kena itu. Ya, harus kita apain? Kita celah-celahin, gosok-gosokin tuh. Ya, tuh kuping kita juga nih, kan banyak lipetan nih. Ya, sekiranya masih bisa kejangkau sama jari, wajib kita apain? Kita kenain air. Ya, kalau enggak terkena air, maka ada bagian yang tidak mencapai kena air.
menjadikan mandi wajib kita apa? Tidak sah. Ya, karena judulnya meratakan air dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Itu isalul ma ila jamil sya'r wal bashar. Ya. Wa fi ba'din nas, ya, dalam sebagian nas, ya, badalun jami' usulin wala farq baina sya'rir ra'si wa ghairihi. Ya, tuh. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara, ya, sya'rul ras wa ghairihi, rambut yang tumbuh di kepala atau bulu-bulu yang tumbuh di tempat yang lain. Ya, jadi jangan kita cicil rambut yang tumbuh di kepala kita doang. Ya, kalau laki pala yang satu ada rambutnya harus diapain? Ratain juga airnya. Ya kan? Ratain itu. Perempuan apalagi sama. Ya, bukan yang rambut numbuh di kepala doang, bulu-bulu kita nih, kadang di kaki, kadang yang numbuh bulunya di badan. Ya, kadang ada yang maaf di ketiak ada bulunya panjang. Itu harus dikenain air juga sampai nyerap ke dalam apa? Ya, tempat tumbuhnya rambut. Ya, jangan dikira rambut yang ada di kepala doang, tapi semua rambut yang tumbuh di tempat-tempat sekitar tumbuh rambut itu wajib diapain? Dikenain oleh air. Ya, tuh. Jadi enggak sembarangan. Tuh, ya. Baik. Wala bainal khafif minhu wal kasib. Ya, enggak ada beda. Baik itu rambutnya dalam keadaan yang lebat ataupun tipis. Sama. Ya, harus dikenain air. Jangan tentang tipis, udah gugurnya pasti kena, belum tentu. Ya, harus diapain? Dikoprok kalau gitu. Ya, lagi itu bisa kalau rambut pala sih gampang ya. Kita sampuin aja kan. Ya kan, sampo kosong-kosong insya Allah pasti apa? Saat kita membilaskan itu sampo harus apa? Harus hilang dari ya pala yang rambut yang numbuh di kepala kita. Tuh ya. Baik. In lam yasil ma ila batinihi illa bin naqdi wajib naqdihi. Ya, jadi kalau air itu enggak sampai ke tadi yang disebutkan tadi, berarti mandinya tidak apa? Tidak sah. Artinya mandinya batal. Berarti harus diapain? Ulang lagi. Tuh. Ya. Yang enak kita mandi wajib punya kolom, kita nyebur situ. Ya, nyebur tenggelam dah berapa menit sebentar berapa detik itu basah semua insya Allah tuh. Ya, yakin bahas semua kalau gitu tuh. Ya, nyelam itu berapa detik aja, jangan menit. Kalau menit nggak mati kita. Ya, hitungan detik aja. Ya, tuh, blok sampai keluar blok. Nah itu berarti udah rata semua dah tuh. Ya, sekarang masalahnya gitu, gimana kita mau bikin kolom? Ya, kolom boro-boro kita bikin kolom, tempat nongkrong aja pas-pasan kita. Ya, repot sekarang kita. Ya, mendingan buat kamar daripada buat kolom. Ya kan? Baik, ya. Wal muradu bil basyarah zahirul jild. Yang dimaksud dengan al basyarah badan itu adalah apa? Zahirul jild, ya, bagian kulit. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min damahi, ya, udunaihi min anfihi, ya, mujda wa min syukuki badan zawj. Jadi ini lipatan-lipatan yang ada di telinga, yang ada di hidung, itu wajib diapain? Dikenain air saat kita mandi wajib usapin air ke hidung kita, masukin dikit-dikit. Kuping ini kan banyak kuping banyak lipatannya nih. Ya kan? Ini enggak, kalau kita enggak masukin enggak kena nih air sini nih. Ya kan? Kita sabloknya belum tentu kena. Ya, yang ada kita ambil air kan basuhin aja gitu. Ya, air lagi guyur, tangan kiri guyur, tangan kanan gitu. Atas baliknya tangan kanan guyur. Ya, itu usap-usapin aja, usap-usapin gitu. Yang penting terkena air, sampai itu air ke bagian-bagian yang tadi ya. Baik. Wa yajibu isalul ma ila mahtatal kulfah. Nah, buat laki-laki nih, wajib juga air itu ya dibasuh pada bagian kemaluan laki-laki yang paling bawah, kulfah. Ya, kulfah itu kan tuh air juga kalau kita nggak benar-benar siram tuh gak kena tuh air situ. Ya, maaf kalau saya contohin kan di ujung ya kemaluan laki-laki itu kan ada kayak helm tuh. Ya kan? Itu jarak antara helm dengan yang berikutnya itu kan ya ada celah itu. Ya, nah kalau kita nggak bagian apalagi bagian bawahnya.
Ya, paham kan saya bayangin kan? Nah, bagian bawahnya itu kalau disiram gitu doang tuh nggak kena itu. Ya, apalagi diseblokin air doang nggak kena. Terus diapain? Dibasahin benar dia. Tuh. Ya, ya fikih memang begini harus harus jelas. Ya, tuh. Jadi bagiannya tuh kulfnya itu bagian kemaluan kita juga harus diapain dikenain air. Nah, perempuan bagaimana? Kita lihat perempuan ini. Ya, tuh. Wa wa ila ma yabdu min farajil mar'a inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Bahkan kemaluan perempuan ya harus terkena air atau kemaluan perhitungannya saat dia nongkrong lagi buang air. Ya, maaf ya. Perempuan kan kalau lagi nongkrong buang air gimana itu? Jangan dibayangin. Ya. Ya. Nah, saat kondisi dia lagi nongkrong itu tuh bagian yang lagi nongkrong kelihatan terus diapain? Dikenain air. Steam. Motor steamnya. Ya. Tuh. Jadi, ya, inilah namanya fikih seperti ini. Ini kalau orang nggak ngaji nggak bakal tahu. Dia mandi asal doang. Ya, tuh harus dikasih tahu kita punya anak perempuan biar mandinya yang bener ya. Karena itu satu bagian tuh kita saat mandi wajib yang tidak terkena air nanti dari kiamat bakal tersentuh api neraka itu. Ya, nauzubillah min zalik tuh, ya. Tuh. Wa mimma yajibu waslu ya al-masal bihi annaha tazharu fi waqti qada'il hajah. Tuh. Jadi pertimbangannya itu adalah saat tuh orang perempuan lagi buang hajat, saat itu pula lagi di mandi wajib harus terkena air. Ya. Kan enggak ada maaf ya, orang buang hajat rapet ada enggak? Enggak ada, pasti kebuka, ya kan? Nah, saat perhitungan dia lagi buang itu yang kebuka itulah wajib dikenain air saat kapan? Saat dia lagi mandi wajib. Ya. Wa sunanuhu sunnah-sunnahnya insyaallah nanti 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.